Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gara Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Kage no Jitsurokusa. Dan yang akan jadi fokus kita kali ini adalah pertarungan yang terjadi di antara pahlawan ras manusia yaitu Freya melawan MC kita yang OP yang gang otak yaitu Shadow. Cerita pertarungan di antara mereka berdua sendiri gue ambil dalam WN volume 8 ya teman-teman. Tepat saat itu, Shadow baru saja selesai menghabisi Doem dan tidak sengaja bertemu dengan Epsilon juga nih. Dikatakan Epsilon sedang bertarung juga dengan beberapa pasukan Doem yang ada di dekat benteng tua Oriana. Maka dari itu keduanya bisa bertemu teman-teman. Nah, pada awalnya Epsilon itu sedikit terluka, tapi untungnya Babang Kita Sid bisa mengobati bawahannya ini. Ketika sudah diobati oleh tuannya, Epsilon pun langsung mengajak Shadow untuk menyelidiki reruntuhan tua dekat benteng Oriana. Dikatakan dalam benteng tua Oriana ini terdapat sebuah kuil mencurigakan yang telah ditemukan sama Zeta. Namun, dia belum sempat menyelidiki reruntuhan tua ini. Makanya Epsilon dan anak buahnya pun diminta oleh Alpha untuk menyelidikinya. Dan karena Shadow juga kebetulan ada di sini, jadi Epsilon pun sekalian mengajak tuannya untuk menyelidiki kuil itu bersama. Karena memang ini juga menjadi kesempatan emas bagi Epsilon untuk lebih dekat lagi dengan Tuhannya. Nah, tak disangka memang ada sebuah kuil dengan beberapa tulisan aneh yang terletak tidak jauh dari benteng Oriana. Tapi, untuk mengakses kuil itu, dibutuhkan pemecahan teka-teki sebuah huruf kuno yang tepat ada di pintu masuknya. Ya, karena cerita dalam Kage no Jitsurokusa ini selalu didasarkan dengan sebuah kebetulan tidak terduga, MC kita yang satu ini pun mendapatkan plot menguntungkan dari autornya. Dan walaupun Sid ngasal memecahkan teka-teki kuno itu, gerbang menuju kuil tetap terbuka bagi Sid dan Epsilon. Nah, pada awalnya, dalam kuil itu juga tidak ada sesuatu yang janggal nih. Di tengah altar kuil itu juga hanya terdapat huruf-huruf kuno yang tidak bisa dikenali oleh Shadow ataupun Epsilon. Namun saat itu, Shadow pun langsung berpura-pura kalau dia tahu segalanya. Semua huruf kuno yang ada di sini, bahkan kuil yang ada di dekat benteng Oriana ini terhubung dengan masa lalu dan masa depan. Tepat saat Shadow mengatakan hal itu, tiba-tiba aja sebuah mana dalam skala besar pun langsung berkumpul di tengah altar kuil itu. Ini bukanlah mana yang biasa dimiliki oleh banyak orang, tapi mana ini terkesan lebih gelap dan tidak mengenakan. Maka dari itu Shadow pun langsung berdiri di hadapan Epsilon untuk melindunginya. Ya, kali ini Babang Sid itu bersikap gentle atas anak buahnya sendiri. Nah, tepat saat itulah sebuah roh wanita berambut silver dan memiliki mata merah pun muncul di sana. Tapi anehnya, roh dari wanita itu tersegel oleh rantai yang ada di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, Epsilon pun berkata kalau yang ada di hadapan mereka sekarang kemungkinan besar adalah roh pahlawan dari Freya. Dia adalah roh pahlawan manusia dari masa lalu yang pernah ikut melawan iblis Diabolos. Nah, di sini masih belum diketahui kenapa roh pahlawan Freya bisa muncul di hadapan mereka. Namun nampaknya roh pahlawan Freya itu nggak suka dengan kedatangan dari Shadow dan Epsilon ke kuilnya ini. Itulah asumsi pertama yang dipercaya sama Shadow karena sedari tadi roh pahlawan Freya mengeluarkan aura yang tidak bersahabat. Tapi tunggu, mungkin kata yang lebih tepat adalah pahlawan Freya telah kehilangan kewarasannya sendiri. Matanya sama sekali tidak memancarkan warna sebuah kehidupan. Tatapannya serasa kosong kala itu. Dan tepat setelah itu Freya juga langsung mengeluarkan pedangnya lalu menyerang Shadow juga Epsilon. Tentu, karena tidak mau ada hal yang aneh terjadi, Shadow pun langsung mengeluarkan Ebony Sword miliknya dan beradu pedang dengan pahlawan Freya. Namun, entah kenapa nih, saat Shadow beradu pedang dengannya, Shadow merasa seperti bernostalgia dengan sesuatu. Aliran pedang yang dilancarkan sama Freya terkesan sangat monoton dan membosankan. Ini adalah aliran pedang orang biasa. Tentu, gue pun langsung cukup terkejut dong pas bacanya. Karena memang kita tahu siapa pemilik aliran pedang biasa dalam Kage no Jitsurokusa ini. Ya, dia itu adalah Alexia Midgar. Kalau dipikir-pikir juga, pahlawan Freya dideskripsikan sebagai wanita berambut perak dan mata berwarna merah. Itu sangat mirip dengan deskripsi karakter Alexia Midgar. Sebagaimana yang kita tahu kalau Alexia juga memiliki rambut perak dan mata yang berwarna merah. Apakah Alexia adalah reinkarnasi pahlawan Freya? Ya, itu pasti spekulasi aja teman-teman, jangan dipercaya.
Oke, kita lanjut ceritanya nih. Nah, terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara keduanya. Namun di sini, Shadow masih unggul di atas Freya. Bahkan dia juga sudah melayangkan Ebony Sword miliknya ke leher dari jiwanya Freya itu. Dia juga berkata, kalau Freya sudah kehilangan akal sehatnya, maka dari itu, dia kalah dari Shadow. Shadow juga mengakui kalau kekuatan Freya yang dia gunakan melawan Shadow saat ini juga cuma setengah. Maka dari itu, dia tidak bisa menang melawan Shadow. Dan di sini anehnya, Shadow juga tidak membunuh jiwa dari Freya. Shadow melepaskan Freya gitu aja dan berkata, kalau Freya sudah mendapatkan kewarasannya kembali dan bisa mengerahkan full power miliknya, maka Shadow ingin bertarung lagi dengan Freya nih. Tepat setelah mengatakan hal itu, jiwa dari Freya pun ditarik kembali oleh pusaran mana gelap yang ada di dalam altar kuil. Setelah pertemuan pertamanya dengan Freya, Shadow pun akan dipertemukan lagi dengan Freya saat Shadow itu nggak sengaja jalan-jalan di sebuah hutan dekat Oriana, teman-teman. Saat itu, Freya menampakkan kembali dirinya di hadapan Shadow, lalu membawanya ke dimensi lain, tempat di mana tubuh kloningan Freya, Aurora, dan Olivier itu berada. Freya pun langsung berdiri di pinggiran pot di mana tubuhnya itu berada. Nampak dari sorot matanya, Freya ingin berkata kepada Shadow kalau dia ingin Shadow menyelamatkan dirinya. Atau lebih tepatnya, dia ingin Shadow menghancurkan tempat eksperimen kloningan yang gila ini. Nah, di sana juga ada Mordored, teman-teman, yang nampak sedang melakukan beberapa eksperimen nih. Tentu, Mordored pun cukup terkejut karena kehadiran dari Shadow dalam dimensi ini. Lalu terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara keduanya. Tapi tentu, pertarungan itu dimenangkan sama Shadow. Bahkan sebelum Shadow pergi dari dimensi itu, Shadow juga sempat mengeluarkan sihir atomik miliknya yang otomatis menghancurkan semua pot eksperimen yang ada di sana. Saat itu, si Mordored juga berusaha menahan sihir atomik dari Shadow. Tapi, dia malah kehilangan satu tangannya. Ya, itulah betapa dahsyatnya sihir atomik milik Shadow ini, teman-teman. Sampai-sampai Mordored saja yang tergabung dalam Round of Table Ordo Diabolos itu tidak sanggup menahannya. Dan cerita ini pun berakhir. Ya, gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah asumsi gue tentang si Alexia adalah reinkarnasi dari Freya itu adalah benar atau enggak, teman-teman? Tulis aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.